Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ajis Fatur Rohma MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman kelas E Hukum Ekonomi Syariah yang berbahagia. Saya Dinda Arida sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Lina Rahmawati sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Nija sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Mita sebagai pemateri ketiga. Adapun selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Lina Rahmawati sebagai pemateri pertama, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Rahmawati dengan NIM 20113015. Saya sebagai pemateri satu yang akan menjelaskan tentang perang salib dan penyebab terjadinya perang salib. Perang salib ialah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad lebih sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki oleh Islam sejak 632 Masehi seperti di Syria, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari orang Islam. Peristiwa perang salib terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah keempat dalam kekuasaan penduduk Bani Saljuk. Perang salib awalnya disebabkan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasaan Islam ALP Arselan yang memimpin gerakan ekspansi yang dikenal dengan peristiwa Mendikarta pada tahun 464 Hijriah. Tentara ALP Arselan yang hanya kekuatan 15.000 orang prajurit tentara yang berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Kemudian peristiwa ini menimbulkan permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Urbanus II pada tahun 10.035 sampai dengan 10.099 Masehi yang menjadi paus antara tahun 10.088 sampai dengan 10.099 Masehi dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan di daerah penduduk dinasti Saljuk. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia Genoa, bisa berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anija dengan NIM 201130195. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri 2 yang akan memaparkan materi tentang periodisasi perang salib. Periode pertama atau juga disebut periode penaklukan terjadi pada tahun 1009 sampai 1104. Kemenangan pasukan salib pada periode ini telah mengubah peta dunia Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Latin Kristen di timur. Periode kedua atau juga disebut periode reaksi umat Islam terjadi pada tahun 1044 sampai 1192. Kemenangan kaum muslimin ini terlihat jelas setelah munculnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau Saladin di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187. Periode ketiga ini terjadi pada tahun 1193 sampai 1291, lebih dikenal dengan periode peperangan saudara kecil-kecilan. Pasukan Kristen di bawah naungan Komandan Godfrey bergerak dari Konstantinopel dan hasil menaklukkan Antioch setelah pengepungan selama 9 bulan. Hari kematian Salahuddin merupakan musibah bagi kaum muslim dan umatnya. Sungguh tidak ada duka yang melanda mereka setelah kematian 4 khalifah pertama yang melebihi duka atas kematian Sultan Salahuddin. 2 tahun setelah meninggalnya Salahuddin juga berkobar perang salib atas inisiatif Paus Kalesti III. Namun sesungguhnya peperangan ini sudah berakhir dengan usahanya perang salib ketiga, sehingga peperangan berikutnya sudah tidak ada lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil menghadapinya, bahkan sebagian pemimpin salib berkenan memeluk Islam dan sebagian pasukan mereka terbunuh dalam peperangan ini. Setahun kemudian pada tahun 1097 Masehi, pasukan Kristen di bawah naungan Komandan Godfrey bergerak dari Konstantinopel dan hasil menaklukkan Antioch setelah pengepungan selama 9 bulan. Hari kematian Salahuddin merupakan musibah bagi kaum muslim dan umatnya. Sungguh tidak ada duka yang melanda mereka setelah
kematian 4 khalifah pertama yang melebihi duka atas kematian Sultan Salahuddin. 2 tahun setelah meninggalnya Salahuddin juga berkobar perang salib atas inisiatif Paus Kalesti III. Namun sesungguhnya peperangan ini sudah berakhir dengan usahanya perang salib ketiga, sehingga peperangan berikutnya sudah tidak ada lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Mita Permata Islam Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 201130198. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pembahasan pengaruh perang salib di dunia Islam. Perang salib yang terjadi pada akhir abad 12 memberi pengaruh kuat terhadap timur dan barat. Di samping kehancuran fisik, juga meninggalkan perubahan yang positif walaupun secara politis. Misi Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam gagal. Perang salib meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya. Akibat yang paling tragis dari perang salib adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak perang salib keempat hingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Akibatnya, seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Otodidak menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan, yang dengan sendirinya impian Paus Urban II untuk unifikasi dunia Kristen di bawah kekuasaan Paus menjadi pudar. Perubahan nyata yang merupakan akibat dari proses panjang perang salib ialah bahwa bagi Eropa merupakan sukses melaksanakan alih berbagai disiplin ilmu yang saat ini berkembang pesat di dunia Islam, sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Mereka belajar dari kaum muslimin berbagai teknologi perindustrian dan mentransfer berbagai jenis industri yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran di Eropa, sehingga peradaban Barat sangat diwarnai oleh peradaban Islam yang membuatnya maju dan berada di puncak kejayaan. Bagi umat Islam, perang salib tidak memberi kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, malah sebaliknya, kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Peradaban Islam telah diboyong dari timur ke barat. Dengan demikian, perang salib itu telah mengembalikan Eropa pada kejayaannya. Bukan hanya pada bidang materi, bagi dunia Islam, peradaban salib telah menghabiskan aset kekayaan bangsa dan mengorbankan putra terbaiknya. Ribuan pengusaha, panglima perang, dan rakyat menjadi korban. Gencatan senjata yang ditawarkan terhadap kaum muslimin oleh pasukan salib selalu didahului dengan pembantaian massal. Hal tersebut merusak struktur kemasyarakatan yang dalam limit tertentu menjadi penyebab keterbelakangan umat Islam dari umat lainnya. Walaupun demikian, di sisi lain perang salib membuktikan kemenangan militer Islam di abad pertengahan yang bukan hanya mampu mengusir pasukan salib, tetapi juga pada masa Turki Utsmani mereka mampu semenanjung Balkan abad ke-14 sampai 15 dan mendekati gerbang Wina abad ke-16 dan 17, sehingga hanya Spanyol dan pesisir timur Baltik yang tetap berada di bawah kekuasaan Kristen. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dapat disimpulkan bahwa perang salib bukanlah perang karena agama, tetapi perang perebutan kekuasaan daerah. Perang ini dinamakan perang salib karena angkatan perang tentara Nasrani menggunakan tanda salib dan mendapat restu dari Paulus di Roma. Angkatan perang ini terjadi sebanyak 8 kali. Perang salib memaknakan waktu yang sangat lama, membawa pengaruh besar pada semaraknya lalu lintas perdagangan Asia dan Eropa. Mereka banyak mengetahui hal-hal baru seperti adanya tanaman, rempah-rempah, dan lainnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri dengan melafadzkan hamdalah. Saya Dinda Ardinda selaku moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.